Okay, well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, I would like to continue the material, and the first material is Sister Herawati. If the material is evaluation methodology, and the next it's me, evaluating teacher feedback on oral errors atau mengevaluasi umpan balik guru pada kesalahan lisan. Nah, seperti yang kita lihat pada bagian pertama, salah satu masalah utama dalam evaluasi adalah untuk menyelidiki kemungkinan perbedaan antara apa yang guru pikir mereka lakukan dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Nah, pekerjaan ini berfokus pada sifat dari umpan balik kelas yang diberikan kepada para pembelajar bahasa kedua dalam bentuk perlakuan guru terhadap kesalahan lisan, dan sebagian termotivasi oleh pandangan bahwa guru di sini pada umumnya tidak memiliki kebijakan koheren atau bahkan tingkat kesadaran yang tinggi mengenai praktik kelas mereka mengenai pengobatan kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu aims atau tujuan. Yang kedua yaitu aims atau tujuan. Ya Allah. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hubungan antara sikap yang diungkapkan seorang pengajar secara individu terhadap koreksi kesalahan lisan dan perlakuan yang sebenarnya terhadap kesalahan lisan di dalam kelas. Nah, fokusnya di sini adalah berbagai jenis kesalahan dan bagaimana mereka ditangani dalam sebuah kelas. Maksudnya bagaimana kesalahan ini ditangani di dalam kelas. Kemudian design and procedure. The evaluation involved an experienced teacher of an adult beginner class. The 14 students enrolled in his class were from different language backgrounds. Nah, evaluasi ini melibatkan seorang guru berpengalaman dari kelas seorang pemuda dewasa. Ke-14 siswa yang terdaftar di kelasnya berasal dari latar belakang bahasa yang berbeda. Nah, di sini adalah contohnya. For example, prosedur apa yang akan Anda gunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana seorang guru berurusan dengan kesalahan di dalam kelas? Nah, dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama, real-time observation using an observation schedule atau pengamatan real-time menggunakan jadwal observasi. Yang kedua yaitu a video recording of the lessons atau pengambilan rekaman video pelajaran itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu a structured interview with the teacher, also a video. Nah, wawancara yang terstruktur dengan guru maupun dalam bentuk video. Nah, kemudian tambahan beberapa prosedur lain seperti buku harian atau daftar periksa juga patut. Di sini ada beberapa yang dapat kita lihat. Teman-teman dapat melihat tabel yang berada di e-book yang dikirim tadi pada halaman 98. Pada halaman 98 di sini mengenai intinya di sini ada kuesioner yang dimana prihatin dengan kebijakan Anda tentang koreksi kesalahan
di dalam suatu kelas. Nah, di sini petunjuknya kita disuruh untuk melingkari nomor yang relevan menurut Anda. Misal pertanyaan pertama, seberapa sering Anda ingin mengoreksi kesalahan yang dilakukan selama percakapan lisan di dalam kelas? Nah, di sini akan diberikan number 1 until 5. Very important kah, penting kah untuk mengoreksi kesalahan yang dilakukan, sangat sering kah, atau never, atau sering, atau tidak pernah untuk mengoreksi. Nah, pertanyaan kedua, seberapa baik atau pentingkah untuk mengoreksi kesalahan berikut. Nah, kemudian diberikan bagian mengoreksi kesalahan fonologi, mengoreksi kesalahan leksikal, mengoreksi kesalahan ceramah. Nah, di sana diberikan very important, important, not so important. Nah, maksudnya pada fonologi, seberapa penting kita mengoreksi kesalahan yang melalui fonologi atau leksikal atau ceramah. Teman-teman bisa melihat tabel tersebut pada halaman 98 di e-book. Nah, menjawab pertanyaan pada kuesioner tadi pada halaman 98 di e-book, untuk mencari tahu apa yang Anda pikir dan lakukan ketika mengoreksi kesalahan di dalam kelas. Nah, data observasi yang dikumpulkan selama 2 jam pelajaran ini hanya kesalahan dan umpan balik yang muncul dari interaksi seluruh kelas guru yang dicatat. Setelah pengamatan ini, guru kelas akan diberi kuesioner untuk melengkapi, diikuti dengan wawancara 3 hari kemudian. Oke. Dari Silver. Nah, hasil yang dilaporkan di bawah ini ada 2 judul utama. Adapun temuannya, hasil yang dilaporkan di bawah ini ada 2 judul utama, yaitu sikap yang diungkapkan guru terhadap kesalahan, memperlakukan tanggapan guru dari kuesioner, dan wawancara mengungkapkan beberapa sikap terhadap mengoreksi kesalahan. Yang pertama, jika kegiatan belajar itu komunikatif, if the learning activity was communicative, errors were largely. Nah, kesalahan adalah largely atau besar diabaikan. Akan tetapi dalam kegiatan yang berfokus pada bentuk, akan ada banyak perhatian pada kesalahan formal. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan yang berkaitan dengan tujuan pengajaran akan diurus baik selama pekerjaan kelompok berpusat pada guru maupun kelompok kecil. Nah, namun kesalahan insidental hanya akan diobati pada pasangan atau kelompok kerja tahap. Kemudian yang ketiga yaitu koreksi yang keliru bergantung pada jenis pelajar. Dalam hal pelajar yang lemah, bisa jadi timbul keinginan untuk membuat kesalahan. Bagi koreksi yang lebih kuat dalam belajar bisa memotivasi. Nah, itu salah satu solusinya. Kemudian yang terakhir, yaitu rangkumannya itu sendiri. Nah, evaluasi ini membahas pertanyaan berikut. Nah, seberapa eratkah sikap yang diungkapkan seorang guru ini terhadap pengobatan kesalahan lisan yang mencerminkan praktik kelas yang sebenarnya? Nah, pentingnya evaluasi terhadap jenis ini terletak pada nilainya sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan perangkat oleh pelatih guru atau oleh guru itu sendiri.
Nah, itu menyediakan informasi yang memberi para guru suatu rutinitas upper untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang faktor-faktor yang terlibat dalam memberikan umpan balik pada kesalahan dan dampak yang mungkin dari kurangnya kejelasan atau ambiguitas pada siswa mereka. Saya pikir itu adalah materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.